mendengar orang bisu berbicara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang Tuhan kasihi, juga siapa saja yang saat ini sedang mengikuti siaran, baik lewat Radio Tiga Raja FM maupun lewat YouTube live streaming dari Gereja Tiga Raja. Kisah Injil yang kita dengar pagi ini bisa dikatakan secara singkat sebagai berikut. Ada orang bisu, tidak bisa bicara. Ada orang tuli, tidak bisa mendengar. Ini beban. Bayangkan, beban yang dia pikul selama hidupnya. Kebetulan Yesus dalam perjalanannya menuju Danau Galilea, ia melintasi daerah Dekapolis, daerah di mana orang bisu tuli ini tinggal. Dan ada orang-orang Dekapolis yang baik hati. Mereka melihat beban yang dipikul oleh orang bisu tuli ini. Lalu mereka membawa orang bisu tuli ini dan mempertemukan kepada Yesus dengan permintaan, Yesus, kasihan dia. Sudah lama dia bisu tuli, bisa bantu kah? Yesus menyendirikan dirinya dengan orang itu, yang lain keluar, lalu dengan beberapa tindakan terakhir keluar kata-kata penyembuhan itu, Efata, terbukalah. Dan orang itu bisa berbicara, bisa omong. Orang itu bisa mendengar lagi. Itu kisah Injil. Bacaan pertama Nabi Yesaya jauh hari sebelum sudah semacam meramalkan bahwa peristiwa ini akan terjadi. Yesaya bilang apa dalam bacaan pertama? Allah akan datang menyelamatkan umatnya. Mata orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat ke gerangan, dan orang bisu berbicara. Saudara, minggu ini secara nasional umat Katolik mengawali bulan kitab suci ini dengan mengusung tema Yesus, sahabat seperjalanan kita. Kata sahabat, ungkapan sahabat itu sesuatu yang mengungkapkan kedekatan, bukan sekedar teman. Seorang sahabat memiliki simpati atas dasar cinta. Seorang sahabat siap bertindak demi orang-orang yang dicintainya. Nah, kalau Yesus disebut sahabat, berarti dia akan bersimpati terhadap mereka yang punya beban dan siap untuk bertindak. Di masa pandemi Covid, kondisi lahir batin umat manusia sungguh terpuruk. Hidup penuh dengan beban. Coba, irama hidup kacau. Relasi dengan sesama jadi renggang. Kenapa? WFH, work from home. Sekolah juga dari rumah. Berdoa juga dari rumah. Bertemu dengan sahabat face to face, itu sesuatu yang sangat mahal. Barang mahal. Selama masa Covid ini ketakutan dan kecemasan silih berganti. Saya di Jakarta, ditelepon
oleh orang Timika. Pater jangan datang dulu. Timika ini orang berguguran. 2 minggu lebih saya duduk bodok-bodok di Jakarta menunggu komando untuk datang ke Timika. Hanya karena ketakutan. Orang berjatuhan karena sakit. Bahkan ada yang meninggal. Dan mereka itu orang-orang yang kita kenal, orang yang dekat. Bahkan mereka itu orang tua kita, kakak adik kita, om tante kita. Dan mereka pergi mendadak dari kehidupan dunia ini. Muncul kecemasan. Hari ini mereka, jangan-jangan saya besok. Ini kecemasan-kecemasan itu membayang. Banyak orang lalu depresi dan kebingungan. Tidak punya kerja karena PHK. Yang punya kerja, gajinya dipotong. Artinya penghasilan menurun. Yang berdagang, penghasilannya minim. Dagangan kurang laris. Pengeluarannya besar, pemasukannya kecil. Minus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, menghadapi efek COVID yang dahsyat ini, gereja menghadirkan tema bulan Kitab Suci, Yesus, sahabat seperjalanan kita. Kalau jeli, tema ini sebetulnya mengandung 2 pokok pemikiran, 2 pesan. Yang pertama, sebagai sahabat, Yesus senantiasa hadir di dalam hidupmu. Sebagai sahabat, Yesus siap bertindak. Mungkin orang bertanya, iya, tapi kehadiran Yesus itu bagaimana kita tahu bahwa dia hadir dalam beban kesulitan hidup kami? Ya, kehadiran Yesus itu nampak lewat kehadiran para pengikutnya. Kita ini pengikut Yesus, kau dan saya. Maka kehadiran kita itu menggambarkan kehadiran Yesus. Engkau hadir dalam pergumulan sesamamu, sadarlah Yesus ada di sana. Saat engkau bertindak, berbuat sesuatu untuk sesama yang punya beban COVID itu, sadar Yesus ada di sana. Nah, sama seperti Yesus melepaskan beban bisu tuli dari orang Dekapolis itu, begitu pula orang Kristiani, kau dan saya, kita berjuang untuk melepaskan beban bisu tuli versi COVID yang dialami orang Dekapolis zaman ini, orang Dekapolis Timika. Yesus ada di sana. Bayangkan ikatan-ikatan ketakutan dan kecemasan akan bahaya COVID. Ikatan depresi dan frustrasi akan akibat COVID. Ikatan kebodohan akan pengetahuan yang benar tentang COVID. Ini semua adalah beban model bisu tuli COVID. Tanpa sadar, sekali lagi tanpa sadar, banyak orang mengalami bisu tuli COVID, termasuk kita di Timika. Mereka dengan sengaja tidak mendengar himbauan pemerintah dan himbauan gereja. Stay at home. Mereka bisu tuli dalam hal ini. Jaga jarak. Mereka bisu tuli dalam hal ini. Pakai masker. Mereka bisu tuli dalam hal ini. Mereka bahkan mempertontonkan bisu tuli dengan berkumpul bersama,
kumpul masker, buat api unggun, membakar, video, lalu kirim. Saya di Jakarta. Teman-teman bertanya kepada saya di ruang makan, Romo, itu Romo punya umat kah? Saya malu sekali. Malu sekali karena ini kebodohan yang dipertontonkan, dan ini persis bisu tuli versi kita di daerah ini. Orang-orang bisu versi COVID itu sengaja tidak buka mulut, mulut tertutup melawan bahaya COVID, malah omong jadi ngawur. Omong apa mereka? COVID itu tidak ada, COVID itu tipu-tipu saja, jangan pakai masker, gereja kenapa tutup, gereja harus buka. Sementara mereka lihat dengan mata, mereka dengar dengan telinga, bahkan mungkin juga pegang dengan tangan, saudaranya terkapar mati karena COVID. Kok ada di mana? Kok ada di mana kah? Memang kalau bisu tuli ya kita mau apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat katedral di gereja yang Tuhan kasihi, apa pesan utama untuk kita di hari Minggu pembukaan bulan kitab suci ini? Ada dua pesan. Pesan yang pertama, sadarlah bahwa seberat apapun kondisimu di masa COVID ini, engkau tidak sendirian. Yesus sahabatmu, dia ada di sana. Dia ada bersamamu. Engkau terpapar COVID, Yesus sahabatmu ada bersamamu. Anggota keluargamu, bapamu, mamamu, keluarga dekatmu meninggal, batinmu tertekan selama masa COVID, ekonomi rumah tangga anjlok, hidup sangat susah. Kau jangan lupa, Yesus sahabatmu, dia ada di sana dan dia bersamamu. Kesadaran akan kehadiran Yesus itu penting, khusus di masa COVID ini, agar membuat engkau memiliki iman pengharapan, lalu imunmu naik, imunmu bertambah, karena engkau tidak sendirian memikul beban ini, tapi ada Yesus. Dan kesadaran ini membuat engkau kuat, imunmu bertambah, sehingga apapun bahaya COVID itu datang, tubuhmu bisa melawan. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, sama seperti orang Dekapolis yang memiliki empati terhadap orang bisu tuli, begitulah kita pengikut Yesus, kau dan saya. Orang bisu tuli versi COVID, mereka bertebaran di mana-mana. Dan mereka itu menyebarkan berita bohong, hoax yang harus dilawan. Dan saya ingin menyebut salah satu hoax yang sering kita dengar orang bisu tuli versi COVID itu sebarkan. Apa mereka bilang? Jangan vaksin. Vaksin itu mereka memasukkan chip dalam tubuh sehingga engkau kemana-mana itu bisa dipantau. Astaga, kau percaya itu kah? Kalau umat tiga raja yang percaya itu, saya pastormu jadi malu karena kebodohan yang begitu hebat. Kalau benar itu chip, kenapa paus di Roma tidak melarang itu? Kenapa uskup-uskup kita tidak melawan? Kenapa pastor-pastor kita tidak melawan bahwa umatnya tubuhnya dimasukkan chip? Berarti ini hoax.
Ini berita tidak benar. Bahkan ada suara-suara yang kedengarnya sangat religius. Mereka bilang apa? Kenapa kita harus divaksin? Tubuh kita kan sudah divaksin dengan darah Yesus. Astagfirullah. Siapa yang ajar itu? Pastor siapa yang ajar? Pendeta siapa yang ajar itu? Ini kebodohan macam apa ini? Kedengarannya sangat rohani, tapi tidak sesuai konteks. Tidak sesuai konteks. Ini bisu tuli yang amat sangat dahsyat. Dan orang bisu tuli ini, kita tidak boleh biarkan mereka berkeliaran. Kita harus membantu mereka. Seperti Yesus membantu orang bisu tuli Dekapolis untuk bisa sembuh dengan bantuan kita. Mereka bisa sadar dan tidak lagi mengeluarkan berita-berita hoax yang membuat orang sampai takut dan gelisah. Umat Katolik, saya tidak mau bicara dengan umat gereja lain, tapi umat Katolik, dengar pastormu, dengar uskupmu, dengar apa yang dikatakan magisterium. Itu yang betul. Selama magisterium tidak omong apa-apa, jangan percaya berita-berita hoax walau nadanya sangat rohani. Darah Yesus, vaksin itu luar biasa. Saudara, selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Apapun kondisimu, ingat, jangan lupa, Yesus adalah sahabatmu. Apapun kondisimu, jangan lupa, Yesus menyertaimu dalam perjalanan yang berat ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita, memberkati umat Katedral Tiga Raja. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan